Fans Malaysia klaim Hakim Danish terbaik di Asia, tapi Veda belum menyerah. Mugello memang sudah berakhir. Tetapi perang sesungguhnya justru baru dimulai. Media sosial mendadak memanas. Kolom komentar dipenuhi perdebatan tanpa henti. Fans Malaysia berpesta besar setelah Hakim Danish sukses merebut podium di Mugello. Namun yang membuat suasana semakin panas bukan hanya hasil balapan itu sendiri, melainkan satu klaim berani yang mulai ramai disuarakan. Mereka menyebut Hakim Danish kini adalah pembalap terbaik Asia di Moto3 saat ini. Sebuah pernyataan yang langsung memicu perdebatan panjang di kalangan pecinta balap motor Asia Tenggara. Karena di sisi lain, ada satu nama yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa sepanjang musim. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Lalu siapa sebenarnya yang lebih layak menyandang status pembalap terbaik Asia saat ini? Apakah podium Mugello cukup untuk menjawab semuanya? Ataukah rivalitas panas ini masih jauh dari kata selesai? Mari kita bahas bersama. Balapan Moto3 Mugello musim 2026 menghadirkan salah satu pertarungan paling menarik sepanjang musim. Sirkuit legendaris Italia itu kembali menjadi panggung bagi para talenta muda terbaik dunia untuk menunjukkan kemampuan mereka. Di tengah ketatnya persaingan para pembalap Eropa yang sudah sangat mengenal karakter Mugello, Veda Ega Pratama kembali membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar peserta pelengkap. Pembalap muda Indonesia tersebut memulai balapan dari posisi ke-13. Posisi yang tentu tidak ideal jika ingin bertarung memperebutkan podium. Namun sejak lampu start padam, Veda langsung menunjukkan agresivitasnya. Ia melesat melewati beberapa rival dan sempat menembus posisi 8 besar hanya dalam beberapa lap awal. Penampilannya membuat banyak pengamat mulai memperhatikan pergerakannya. Meski sempat kehilangan beberapa posisi akibat sengitnya pertarungan di grup depan, Veda tidak pernah kehilangan ritme. Lap demi lap dilalui dengan konsisten. Setiap kesempatan menyalip dimanfaatkan dengan sangat baik. Memasuki fase akhir balapan, Veda bahkan berhasil mendekati rombongan terdepan. Saat balapan menyisakan beberapa lap terakhir, ia sempat berada dalam grup yang berpeluang memperebutkan posisi 5 besar. Namun, seperti yang sudah sering terjadi di Mugello, slipstream panjang di trek lurus membuat posisi para pembalap terus berubah hingga tikungan terakhir. Tidak ada yang benar-benar aman. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi melorot beberapa peringkat sekaligus. Setelah pertarungan sengit yang berlangsung hingga garis finish, Veda akhirnya mengakhiri balapan di posisi ke-8. Hasil yang mungkin tidak terlihat spektakuler di atas kertas. Namun, jika melihat bagaimana ia memulai balapan dari posisi ke-13 dan mampu bertarung bersama rombongan depan, hasil tersebut tetap menunjukkan kualitas yang luar biasa. Di sisi lain, Hakim Danish berhasil mencatatkan hasil yang lebih mencolok. Pembalap Malaysia tersebut tampil sangat kompetitif sepanjang balapan. Ia mampu menjaga ritme dengan baik dan akhirnya mengamankan podium ketiga. Sementara kemenangan balapan berhasil diraih oleh Brian Uriarte setelah duel sengit yang berlangsung sepanjang lomba. Begitu balapan selesai, euforia besar langsung muncul di media sosial Malaysia. Banyak penggemar yang merayakan keberhasilan Danish naik podium. Bahkan tidak sedikit yang mulai menyebut bahwa Danish kini telah melampaui Veda dalam persaingan sesama pembalap Asia Tenggara. Klaim demi klaim mulai bermunculan. Sebagian fans menyebut podium Mugello sebagai bukti bahwa Danish adalah pembalap terbaik Asia di Moto3 saat ini. Namun benarkah sesederhana itu? Banyak pengamat balap justru menilai bahwa kesimpulan tersebut terlalu terburu-buru. Musim kejuaraan dunia masih sangat panjang. Masih banyak seri yang harus dijalani. Dan dalam dunia balap, satu hasil balapan tidak pernah cukup untuk menentukan siapa yang terbaik. Jika melihat perjalanan musim ini secara keseluruhan, Veda juga memiliki sederet pencapaian yang tidak bisa diabaikan. Pembalap Indonesia tersebut beberapa kali menunjukkan kemampuan luar biasa menghadapi tekanan. Ia mampu melakukan comeback dari posisi belakang. Ia konsisten meraih poin. Dan yang paling penting, ia terus berkembang dari satu seri ke seri berikutnya. Inilah alasan mengapa banyak pihak percaya bahwa rivalitas Veda dan Danish masih akan menjadi salah satu cerita terbesar Moto3 musim ini. Keduanya memiliki karakter yang berbeda. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Dan keduanya sama-sama sedang berkembang menjadi pembalap kelas dunia. Menariknya, perhatian publik terhadap Veda kini tidak hanya datang karena hasil balapan semata. Ada faktor lain yang mulai membuat namanya semakin sering dibicarakan.
yaitu statusnya sebagai salah satu proyek masa depan Honda. Meski berstatus rookie, Veda mampu menunjukkan kecepatan yang kompetitif di berbagai sirkuit. Hal tersebut membuat banyak pengamat percaya bahwa Honda Racing Corporation atau HRC sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Honda dikenal memiliki sejarah panjang dalam membina talenta muda, dan banyak pihak melihat Veda sebagai salah satu aset paling berharga yang dimiliki pabrikan Jepang tersebut saat ini. Perjalanan Veda menuju kejuaraan dunia bukanlah perjalanan yang instan. Ia meniti karier dari bawah, dimulai dari Astra Honda Racing Team, kemudian berkembang melalui Asia Talent Cup, lalu melanjutkan kiprahnya di Red Bull Rookies Cup. Setiap jenjang berhasil ia lalui dengan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Karena itulah, ketika akhirnya mendapat kesempatan membela Honda Tim Asia di Moto3, banyak pihak menilai bahwa kesempatan tersebut memang layak ia dapatkan. Bukan karena faktor sponsor, bukan karena faktor popularitas, melainkan karena prestasi. Status sebagai pembalap binaan Honda membuat Veda memperoleh dukungan penuh dari pabrikan Jepang tersebut, mulai dari fasilitas tim, dukungan teknis, program pengembangan pembalap, hingga perencanaan karier jangka panjang. Tidak heran jika banyak orang kemudian penasaran mengenai nilai kontrak yang dimiliki Veda saat ini. Meski angka resminya tidak pernah diumumkan kepada publik, sejumlah pengamat memperkirakan bahwa Veda mendapatkan kompensasi yang cukup baik untuk ukuran pembalap rookie. Namun dalam dunia Grand Prix, gaji pokok bukanlah sumber pemasukan terbesar. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi pendapatan seorang pembalap. Bonus hasil balapan menjadi salah satunya. Semakin baik hasil yang diraih di lintasan, semakin besar pula peluang mendapatkan bonus tambahan. Belum lagi dukungan sponsor yang terus berdatangan. Ketika seorang pembalap mulai sering muncul di siaran televisi internasional dan menjadi sorotan media, nilai komersialnya akan ikut meningkat. Hal inilah yang kini mulai terjadi pada Veda. Popularitasnya terus bertambah. Jumlah penggemarnya semakin besar. Namanya semakin sering dibicarakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Banyak perusahaan mulai melihat potensi besar yang dimiliki pembalap muda asal Indonesia tersebut. Bukan hanya sponsor dari dunia otomotif, tetapi juga berbagai merek dari luar industri balap. Di era modern seperti sekarang, pembalap tidak hanya dinilai dari kecepatan mereka di lintasan. Kemampuan membangun citra positif dan menarik perhatian publik juga menjadi faktor yang sangat penting. Dan dalam aspek tersebut, Veda menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah mampu menarik perhatian dunia. Prestasinya terus berkembang, popularitasnya terus meningkat, dan dukungan terhadap dirinya semakin besar dari waktu ke waktu. Karena itulah, meskipun Mugello berakhir dengan Danish berada di atas podium dan Veda finish di posisi ke-8, banyak pihak percaya bahwa cerita ini belum selesai. Justru sebaliknya. Rivalitas mereka baru memasuki babak yang semakin menarik. Masih banyak balapan tersisa. Masih banyak peluang yang bisa mengubah keadaan. Hari ini mungkin Danish yang merayakan podium, tetapi seri berikutnya bisa saja menjadi panggung kebangkitan Veda. Satu hal yang pasti, Moto3 musim 2026 kini memiliki rivalitas baru yang sangat menarik untuk diikuti. Rivalitas antara dua talenta terbaik Asia Tenggara, Hakim Danish dari Malaysia, dan Veda Ega Pratama dari Indonesia. Siapa yang akan keluar sebagai yang terbaik di akhir musim? Jawabannya masih menjadi misteri. Namun yang jelas, dunia balap saat ini sedang menyaksikan lahirnya dua bintang besar dari Asia, dan perjalanan mereka masih panjang. Karena Mugello mungkin sudah selesai, tetapi duel sesungguhnya baru saja dimulai.